yang hidungnya mancung, telinganya mancung, hobbit dong. Gua bongkar sedikit rahasia tentang cewek ya. Nih kalau ada cowok-cowok yang nonton mungkin pengen tahu ya. Ini mau cosplay jadi ayam ungkep apa gimana? Maaf ya, maaf. Tapi selamat datang di Coci TV, konten reaction berita viral dari sudut pandang orang. Halo, apa kabar bray-bray sekalian? Sudah memasuki bulan Mei dan entah kenapa di bulan ini banyak orang yang nikah. Nih nanti berita-berita yang dikasih sama Coci TV itu kebanyakan membahas soal nikahan itu. Padahal biasanya ya orang bilang bulan cinta itu bulan Februari, tapi entah kenapa bulan Mei ini banyak yang kewong, saya juga tidak tahu. By the way, ini untuk yang kalian yang baru nonton channel ini, welcome to the club. Semoga menikmati, nonton sampai habis, jangan di skip, jangan ditutup. Gue yakin lu pasti akan terhibur nanti. Alright, sudah kebanyakan cincong nih. Mari kita lihat saja apa yang terjadi di dunia ini. Let's go! 12 hari menikah, pemuda Cianjur baru tahu istrinya ternyata laki-laki. Pemuda asal Cianjur berinisial AK bernasib apes karena telah menikahi wanita yang ternyata adalah pria. Kecurigaan mulai muncul setelah si wanita jadi-jadian itu selalu menolak saat diajak berhubungan badan pasca menikah. Akhirnya fakta ini terbongkar setelah 12 hari pernikahan mereka. Ibarat kita namu ke rumah orang nih ya. Terus di ruang tamunya tuh kita disuguhin kaleng biskuit kongguan. Pas dibuka isinya rengginang. Prank. Tapi kalau kasusnya kayak gini berarti sebelum nikah pas pacaran gak test drive dong ya? Bagus, itu bagus. Berarti pacarannya mereka sehat ya, bagus. Ya mas, semoga menemukan jodoh yang baru, yang lebih baik lagi ya. Kalau nggak ini aja, main-main ke marriage market di Shanghai, China. Jadi tuh kayak apa ya, kayak semacam pasar jodoh gitulah. Mungkin masnya di sana bisa ketemu pasangan sesuai kriteria yang hidungnya mancung, telinganya mancung, hobbit dong. Ya pokoknya itulah. Yuk lanjut lagi yuk. Pria India ini jatuh cinta kepada ibu mertuanya. Tak disangka ayah mertuanya beri restu menikah. Kisah cinta Sikandar Yadav dan Geta Devi viral di India. Sebab Sikandar adalah menantu dari Geta. Lebih tak disangka lagi, ayah mertuanya memberikan restu kepada Sikandar untuk menikahi Geta secara sah. Punya suami dua dong. Berarti poliponik ya? Poliandre, ya tahu. Ya gimana lagi ya kalau mereka udah saling cinta, terus bapak mertuanya juga ikhlas ya gimana lagi? Tapi kalau gua pribadi nih, tidak akan mau membagi pasangan gua sama orang lain. Karena pasangan gua ini bukan bansos dibagi-bagi. Berita berikutnya masih soal pernikahan. 15 menit usai akad nikah, pengantin wanita merengek mau ikut teman nongkrong. Dalam video yang diunggah oleh akun TikTok Sri Kendai memperlihatkan seorang pengantin wanita yang baru 15 menit melaksanakan akad nikah sudah dilanda rasa FOMO atau fear of missing out karena takut ketinggalan momen nongkrong bersama teman-temannya. Tak ingin ketinggalan nongkrong, sang mempelai wanita bahkan bertanya kepada temannya apakah dia boleh ikut nongkrong dengan pakaian kebaya pengantin yang dipakainya. Gua bongkar sedikit rahasia tentang cewek ya. Nih kalau ada cowok-cowok yang nonton mungkin pengen tahu ya. Gini loh, kami cewek kadang itu ikut nongkrong bukan karena FOMO, bukan karena seru-seruan, tapi karena takut diomongin sama teman sendiri. Karena ya kultur pertemanan cewek ya kayak begitu. Kalau pas nongkrong ada satu orang yang nggak ikut nongkrong, nggak datang, ya udah dijadiin bahan gibah deh. Tapi ini nggak bisa dipukul rata ya, nggak semua pertemanan cewek tuh kayak begitu. Mungkin di luar sana ada yang tidak saling ngomongin di belakang. Emangnya ada ya? Nggak tahu. Ya cowok mungkin juga ada kultur sendiri saat nongkrong, gua nggak tahu itu apa. Tapi kalau cewek ya begitu biasanya.
Lagi-lagi tentang perkewongan. Viral pengantin mau glowing luluran kunyit, endingnya malah jadi begini. Seorang makeup artis membagikan video ketika dirinya menemui klien yang badan dan wajahnya kuning semua. Tubuh calon pengantin tersebut serba kuning karena memakai lulur dari kunyit. Ini mau cosplay jadi ayam ungkep apa gimana? Maaf ya, maaf. Tapi Aduh, sepet tenggorokan gue. Oke, lanjut ya. Viral di medsos, es krim rasa jeans dari Jepang. Begini rasanya. Dunia kuliner dihebohkan oleh kemunculan es krim rasa jeans dari Jepang. Inovasi aneh ini memiliki cita rasa mirip bahan pembuat celana jeans. Pengunjung bisa mendapatkan es krim rasa jeans di kawasan Kurashiki di Kan. Dari mana si pembuat es krim ini tahu rasanya jeans? Berarti dia sering ngemutin jeans dong. Oh, begini rasanya jeans. Oh, begini toh jeans yang belum kering. Tapi soal inovasi makanan, sebenarnya Indonesia tuh nggak kalah sama Jepang atau negara lain. Contoh, es krim rasa Indomie goreng. Dulu viral banget, mungkin ada yang pernah nyobain ya. Ya rasanya sih emang kurang ya, menurut gua. Mungkin kalian ada yang suka ya, kalau gua sih menurut gue itu kurang rasanya. Tapi terlepas dari rasanya, itu kan tetap inovasi yang wow gitu loh. Orang di belahan dunia mana yang mikirin untuk nge-fusion es krim sama Indomie, mie instan? Gak ada, kita doang nih. Ya semoga koki-koki di Indonesia nanti menemukan inovasi-inovasi lain gitu ya. Kayak misalnya risol rasa kampas rem, donorkan sperma sembarangan, 3 pria dari keluarga yang sama jadi ayah lebih dari 600 anak. 3 pria dari keluarga yang sama telah menjadi ayah 600 lebih anak setelah melakukan donasi sperma yang tidak diatur. Ketiganya menjadi donor sperma bagi para perempuan di seluruh provinsi di Kanada yang mencoba untuk hamil. Wah, ini mah kalau lebaran nggak bisa open house di rumah nih. Anaknya kebanyakan. Ya minimal nyewa stadion lah ya. Terus nih kalau liburan harus nyewa besi baut tambahan. Cerita kucing di China nyalakan kompor dan picu kebakaran dengan kerugian diprediksi 224 juta rupiah. Seekor kucing di China telah menyita perhatian publik setelah menyalakan kompor di dapur pemiliknya hingga berujung kebakaran. Kucing bernama Jingyu Diao itu menyebabkan kerusakan senilai 224,3 juta rupiah. Jingyu Diao diketahui sedang bermain di dapur dan secara tidak sengaja menginjak panel sentuh kompor induksi, lalu menyalakannya. Kata si kucing, sepertinya tadi saya menginjak sesuatu, tapi apa ya? Tapi kok nih udaranya jadi panas gini ya? Next one, viral di media sosial, koki wanita Jepang bikin onigiri dikepal pakai ketiak. Begini rasanya. Seorang koki wanita di Jepang membuat onigiri dengan cara yang aneh, yakni menggunakan ketiaknya untuk membentuk bola-bola nasi. Sebelum membuat onigiri, semua bahan dan bagian tubuh yang bersentuhan dengannya disinfeksi. Tapi, dia kemudian berolahraga untuk mengeluarkan keringat dan menggunakan ketiak sebagai pengganti telapak tangan untuk menguleni dan membentuk bola-bola nasi. Onigiri tersebut kemudian dijual dengan harga tinggi di berbagai restoran, bahkan hingga 10 kali lipat dari harga nasi kepal biasa. Bayangkan saudara-saudara, onigirinya lagi dimakan nih. Oh, ini kok ada rambut dari mana ya? Terus ada sensasi-sensasi asin bercampur rasa-rasa Rexona sedikit. Masih mending kalau kokinya pakai Rexona. Kalau pakai bubuk MBK itu ada kayak apa ya, serbuk-serbuk sorga. Ada lowongan pekerjaan, peluk kucing 4 jam dibayar 162 juta rupiah. Mau? Merek makanan kucing dari Kanada, Akana Pet Food, bekerja sama dengan Best Friends Animal Society mencari kitten cuddler. Kitten cuddler ini akan dibayar $10.000 Amerika atau sekitar 160 juta rupiah selama 4 jam sehari untuk memeluk anak kucing. Saya mau, sebagai cat lover sejati, saya mau meluk kucing mau 4 jam 5 jam yuk, daripada meluk suami orang kan. Lanjut aja yuk. Viral, bule di Bali ceburkan motor sewaan ke kolam renang sambil tertawa.
Sekelompok bule di Bali nekat menceburkan motor sewaan ke kolam renang penginapan. Aksi mereka membuat netizen emosi setelah videonya dibagikan oleh akun Instagram @idiots_in_Bali. Dalam istilah ilmiah ya, perilaku seperti ini dinamakan dengan tolol. Mau ngapain begitu-begitu? Mau ngetes motornya bisa berenang atau enggak? Ya namanya motor, kalau dicemplungin ke kolam ya akan ngedep doang di dalam. Gak mungkin dia tiba-tiba bisa gaya kupu-kupu. Dan si tukang rentalnya kan pakai motor itu buat nyari duit. Sekarang jadi harus turun mesin kan? Siapa yang bayar bengkel? Ya Anda, tuan-tuan bule. Logikanya ya kalian bisa nginep di villa yang ada kolam berenangnya. Sanggup bayar itu. Ya buat bayar ongkos bengkel sanggup dong. Kita sering lah ya ngelihat kelakuan absurd bule di sini. Telanjang di tempat umum, ngerusak fasilitas publik, macem-macem lah. Udah sering banget itu ya. Kadang gue tuh jadi mikir, mereka ini kenapa sih? Ada masalah apa sama mereka? What's wrong with you people? Inggris kabupaten gue munculkan tunat. Udah daripada emosi lanjut aja ya. Pria di Turki lakukan prank ke mantan pacar, pesan makanan lewat aplikasi hingga 50 kali. Seorang pria di Turki melakukan prank terhadap mantan pacarnya dengan mengirimkan lebih dari 50 pesanan makanan dari sejumlah restoran berbeda lewat aplikasi. Rumah si korban pun dipenuhi banyak kurir makanan yang menagih pembayaran. Gue ngebayangin jadi si korban ya sih, tiba-tiba rumahnya jadi banyak makanan, kayak lagi ada hajatan gitu. Belum lagi nanti digibahin sama tetangga, itu Ibu Joko ngadain pengajian ya, banyak makanan, tapi kok kita nggak diundang sih? Itu yang pertama itu. Yang kedua, bayangin nggak kalau ternyata si korbannya ini lagi nggak punya duit, misalnya gitu ya, duitnya habis buat beli skincare gitu ya, gimana? Tuh makanan yang bayar siapa? Bayar pakai apa? Rempah-rempah. Bukan zaman VOC. Bikinnya sekirap pengantin yang cuma disaksikan bangku kosong ini viral. Prosesi wedding entrance atau kirap dalam acara pernikahan di Surabaya menjadi viral karena tidak dihadiri satupun tamu undangan. Yang menyaksikan kirap itu hanya bangku kosong. Lagi pada nobar timnas kali? Atau mungkin lagi pada ngantri kambing guling? Perhatiin kalau di kawinan, kambing guling tuh primadona, bray. Antriannya tuh paling panjang kayak ngantri bansos gitu ya. Tapi ngomong-ngomong buat mbak, mas pengantin, tidak apa-apa sepi. Rumah tangga kalian, perjalanan rumah tangga kalian tuh tidak ditentukan dengan banyak atau sedikitnya tamu. Tetap semangat, semoga jadi keluarga sakinah, mawardah, warohmah. Lanjutin. Kelas banget, rombongan siswa SD ini studi tur sewa pesawat berkat rajin bayar uang kas sekolah sejak 1 SD. Siswa SD Muhammadiyah Plus Salatiga, Jawa Tengah menyewa pesawat Garuda untuk pergi studi tur ke Jakarta, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Mereka bisa melakukan perjalanan mewah ini karena menabung sejak kelas 1 hingga 5 SD. Keren. Bagus, berarti si anak-anak ini diajarin nabung sejak dini ya, dan mereka jadi merasakan hasil jerih payah mereka nabung tuh selama bertahun-tahun, dan jadi punya pengalaman juga kan ya, jalan-jalan keluar kota dan keluar negeri, coy. Asli iri gua tuh studi tour SD paling jauh kemana ya? Taman Safari. Itu juga singanya males-malesan, muap mulu, kayak habis begadang nonton Liga Champion. Segitu saja berita untuk kali ini, sedikit ya karena dunia akhir-akhir ini lagi agak normal, sedikit normal, jadi sedikit hal yang aneh-aneh terjadi di bumi ini. Ya, tapi semoga kalian terhibur. Kalau terhibur ya langsung subscribe lah, pencet tombol jempol nunggi. Sampai ketemu di konten Coci TV berikutnya ya. Ciao.